Biasanya Kak di rumah sakit itu peserta atau pasien meminta informasi yang seperti apa Kak? Boleh diceritakan sedikit? Berarti untuk petugas BPJS 1 sendiri itu dia kayak artis ya Kak? Karena sudah terpasang poster-posternya di setiap titik-titik rumah sakit. Iya, jadi ada juga nomor HP-nya. nomor HP. Karena berkat mereka juga itu bisa kita memberikan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke. Halo Sobat JKN, kembali lagi di Popo, Polewali Podcast, Talk. Nah, perkenalkan saya Sulfi sebagai host di acara podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tema BPJS 1. Oke, pada podcast sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya persilahkan untuk narasumber kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo Sobat JKN, nama saya Ina. Saya adalah staf EP3RS di KC Polewali. Oh, jadi Kak Ina sebagai staf EP3RS ya di KC Polewali. Ya. Nah, boleh di-spill sedikit Kak apa dari tugas dan tanggung jawab dari petugas EP3RS? Oke. Baik, EP3RS itu adalah kesingkatan dari staf edukasi penanganan pengaduan di rumah sakit. Untuk tugas dan tanggung jawabnya itu kami bertanggung jawab untuk melakukan sibling di rumah sakit, terus melakukan customer visit. Selain itu kami juga melakukan pemberian informasi kepada peserta yang ada di rumah sakit, terus penanganan pengaduan di rumah sakit. Nah, kan tema pada podcast sore ini itu BPJS 1, boleh diceritakan sedikit atau dijelaskan sedikit kepada Sobat JKN, apa sih itu Kak BPJS 1? Oke, baik Sulfi. Jadi BPJS 1 itu adalah petugas BPJS Kesehatan yang ditugaskan dari kantor BPJS Kesehatan di rumah sakit. Nah, sebenarnya BPJS 1 itu adalah singkatan dari BPJS Siap Membantu. Ya, seperti itu. Oh, jadi tugas Kak Ina di rumah sakit itu sebagai BPJS 1 yang bertugas untuk siap membantu pasien yang ada di rumah sakit. Iya. Nah, jadi sekalian kalau misalnya sebenarnya bukan cuman siap membantu untuk pasien yang ada di rumah sakit, ya kami juga membantu dalam memberikan informasi atau misalnya dalam atau ada pengaduan yang ada di rumah sakit, jadi itu adalah tugas dari BPJS 1. Oh, jadi untuk tugas BPJS 1 itu Kak memberi informasi dan penanganan pengaduannya di rumah sakit. Nah, biasanya Kak di rumah sakit itu peserta atau pasien meminta informasi yang seperti apa Kak? Boleh diceritakan sedikit kepada Sobat JKN kita? Oke, baik Sobat JKN. Jadi informasi-informasi apa saja yang biasanya ditanyakan oleh yang diberikan dari BPJS 1. Nah, biasanya itu yang selalu ada misalnya dalam pemberian informasi, misalnya pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, selain itu juga misalnya ada peserta yang tidak mengerti tentang penggunaan aplikasi mobile JKN, terutama nih yang masalah antrian online. Jadi di rumah sakit itu sudah menggunakan antrian online. Jadi nanti petugas 1 akan membantu peserta dalam melakukan pendaftaran atau misalnya membantu untuk mendownload aplikasi. Terus kami juga biasa memberitahukan bagaimana cara-cara untuk bisa menggunakan antrian online melalui aplikasi mobile JKN. Gitu. Oh, oke Kak. Jadi salah satu informasi yang sering diminta sama peserta atau pasien yang ada di rumah sakit itu salah satunya terkait antrian mobile JKN ya Kak? Ya, betul. Jadi yang paling terbanyak seperti itu sih untuk antrian mobile JKN. Selain itu ya masih banyak lagi, misalnya kadang juga peserta itu mau menanyakan tentang status kepesertaan peserta. Nah, biasanya juga itu rujukan peserta kadang tidak muncul di aplikasinya rumah sakit, atau biasa juga misalnya dari peserta itu lain poli yang dituju, yang misalnya seharusnya di poli interna, namun seharusnya itu pasien ada di poli saraf, misalnya seperti itu.
gitu Nah, Kak. oke Kak. Jadi tugasnya kan selain memberi informasi, tadi juga disebutkan sama Kak Ina, Mhm, menangani penanganan keluhan yang ada di rumah mhm, sakit. Nah, mhm. biasanya Kak, keluhan-keluhan apa saja sih yang ada di rumah sakit yang Kakak temukan? Oke. Jadi biasanya itu, keluhan dari peserta misalnya, kadang ya terjadi, sarana dan prasarananya, atau misalnya kepesertaannya itu pada saat pasien ada di rumah sakit, itu kepesertaannya nonaktif, yang Iya. tiba-tiba nonaktif. Nah, biasanya itu kami memberikan edukasi ke peserta, eee, kalau untuk, kepesertaannya seperti ini. Nah, biasanya itu kami bantu, kami melakukan pengecekan. Nah, makanya itu biasanya kami minta peserta untuk download aplikasi Mobile JKN. Karena untuk aplikasi Mobile JKN ini sangat bermanfaat untuk, peserta, terutama dalam pengecekan status kepesertaan. Nah, untuk, sahabat JKN, jadi sebenarnya, alangkah bagusnya kalau misalnya peserta ini, mendownload aplikasi karena selain, antrian online, ada juga, pemberian informasi maupun penanganan pengaduan yang bisa langsung di-input di aplikasi Mobile JKN, Sulfi, seperti itu. Oh, oke. Iya, jadi bukan cuman langsung disampaikan kepada petugas, Iya. jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPJSK atau misalnya mau langsung datang ke rumah sakit karena mau bertemu dengan petugas BPJS 1, kita cuma menginput saja di Iya. aplikasi Mobile JKN kita. Jadi untuk mempermudah peserta gitu. Oh iya. Oh jadi begitu Kak ya? Iya, Nah kan tadi Kakak sempat menyebutkan, biasanya juga peserta dia itu keluhannya terkait sarana dan prasarananya yang ada mhm, di rumah sakit. Nah yes, biasanya itu keluhannya seperti apa Kak terkait sarana dan prasarana? Dan mhm, semisal ada keluhan terkait itu, biasanya mhm. Kakak menyampaikan ke mana? Ke rumah sakitnya untuk memperbaiki dari sarana dan prasarananya di rumah sakit tersebut. Oke, oke, baik, jadi, terkait dengan pengaduan untuk sarana prasarana, nah tiap bulan itu kami biasa bukan tiap bulan, tapi tiap hari itu kami biasa melakukan customer visit dan menanyakan peserta terkait, apa-apa saja, yang diterima oleh peserta. Apakah misalnya, terkait dengan iuran atau gimana. Nah, termasuk juga dengan sarana prasarananya bagaimana. Nah, biasanya itu kami mendapatkan sarana prasarananya itu misalnya, ada tempat duduk yang masih diperlukan sama peserta, artinya tidak mencukupi. Nah, terus biasanya juga, pasien itu tidak nyaman, misalnya ruangannya itu, kurang dingin, jadi diperlukan misalnya kayak kipas angin. Nah, biasanya itu, dari keluhannya peserta, kami itu laporkan ke bagian manajemen dan biasanya itu kami laporkan tiap bulan atau kadang juga kalau misalnya memang, agak ringan-ringan itu kami langsung melaporkan ke manajemen rumah sakit, untuk bisa dilakukan, ceritanya penanganan terkait dengan sarana dan prasarananya, seperti itu. Dan biasa juga itu tiap bulannya, karena terkait dengan, tugas dan tanggung jawab dari BPJS 1, tiap bulan itu kami biasa melakukan sibling. Jadi biasanya itu sibling, survei, supervisi, buktikan dan melihat langsung, terkait apakah betul memang, masih ada keluhan-keluhan atau memang sudah baguskah untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya memang sudah, sesuai atau misalnya masih ada yang tidak sesuai, itu akan kami laporkan dan biasa kami juga, persuratkan ke bagian rumah sakit untuk melakukan tindak lanjut. Oh, jadi, Kak Ina biasa menemukan terkait keluhan sarana dan prasarana itu ketika Kak Ina sedang, melakukan customer visit dan sibling ya, Kak, kepada Yes, peserta. Nah, mhm, semisal nih ada peserta, yang mau menyampaikan pengaduan atau meminta informasi dan petugas BPJS satunya sedang tidak melakukan customer visit. Nah, mhm, peserta ini di mana bisa menemukan petugas BPJS satunya, Kak? Atau mhm, bagaimana cara menghubungi mhm, petugas BPJS 1 ketika ada keluhan atau mhm. permintaan informasi yang ingin disampaikan terkait pelayanan yang ada di rumah sakit. Oke, Bisa baik. dijelaskan Kak kepada Sobat JKN? Oke, baik.
Jadi Sulfi, untuk petugas BPJS 1 itu sebenarnya, kalau di KC Polewali itu ada 6 rumah sakit dan itu sudah termasuk dari 3 kabupaten, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Polewali. Nah, di KC Polewali itu ada 6 rumah sakit. Nah, namun petugasnya itu memang hanya ada 2. Jadi karena ini ada 2, itu dia sistemnya mobile. Jadi biasanya itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau untuk kabupaten itu ditanggung jawabkan karena memang agak jauh, jadi ditanggung jawabkan oleh staf kabupaten yang ada di rumah sakit. Yang menangani tentang keluhan-keluhan yang ada di rumah sakit. Nah, yang di lainnya itu karena memang untuk di kabupatennya agak dekat-dekat, jadi biasanya itu kan di rumah sakit di Kabupaten Polewali itu kan ada 3 ya, ada 3 rumah sakit Andi Depu, ada rumah sakit Wonomulyo, dan rumah sakit Miftah. Nah, sebenarnya sih untuk petugas BPJS 1 itu dia tidak onsite. Onsite artinya itu dia standby di rumah sakit. Biasanya itu dia mobile. Jadi kadang dia itu BPJS 1-nya tidak berada di tempat titik tertentu. Dia berada kadang dia mengelilingi untuk rumah sakit, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap. Jadi petugas BPJS 1 dia berkeliling. Bahkan kadang juga dia berpindah ke rumah sakit yang lainnya. Namun kalau misal misalnya ada peserta yang ingin melakukan pemberian informasi, menanyakan sesuatu informasi, atau misalnya ada pengaduan yang ingin disampaikan ke BPJS 1, itu nanti peserta sebenarnya ada poster di titik-titik tertentu, itu ada poster. Posternya itu biasanya ada di bagian poliklinik, rawat jalan, terus ada juga di apotik. Nah, ada juga di bagian rawat inap juga. Nanti kalau misalnya peserta ingin menanyakan, ada poster di situ, ada dua tampilan wajah. Nah, tampilan wajah yang pertama ini adalah petugas PIPP, petugas pemberian informasi penanganan langsung di rumah sakit. Ada petugasnya, ada nomor teleponnya juga. Terus di sampingnya lagi ada petugas BPJS 1 atau petugas P3RS di rumah sakit. Nah, di situ ada nomor teleponnya. Jadi semisal ada pasien yang ingin menanyakan atau ingin memberi informasi, nanti peserta bisa menelpon di nomor HP itu. Jadi jangan takut-takut untuk ingin bertemu sekali dengan petugas BPJS 1 karena bisa melalui telepon juga, seperti itu. Oh, jadi untuk petugas BPJS 1 itu ada poster ya Kak terpasang di Iya, rumah sakit dan ada betul. tertera nomor Nomor teleponnya. telepon. Nah, berarti untuk petugas BPJS 1 sendiri itu dia kayak artis ya Kak karena sudah terpasang poster-posternya di setiap titik-titik rumah sakit. Iya, jadi ada juga nomor HP-nya. nomor HP. Jadi memang di rumah saya itu terkadang BPJS 1 itu orang kayak pencarian, orang pencarian yang biasanya dicari-cari, tapi bukan berarti dicari gimana ya, untuk hal-hal jelek, tidak. Itu biasanya ya meminta informasi, meminta bantuan. Pokoknya yang seperti itu saja. Nah, oke Kak Ina, kan nomor HP Kakak nih terpasang di seluruh titik-titik rumah sakit. Nah, biasanya ada tidak peserta atau pasien yang menelpon kayak misalnya tengah malam pada saat Kakak sudah tidur? Nah, bagaimana Kakak menangani hal tersebut? Apakah tetap mengangkat telepon tersebut atau mengabaikan? Nah, bisa diceritakan sedikit kepada Sobat JKN? Oke, baik Sobat JKN, kalau misalnya Sobat JKN ini pernah datang di rumah sakit, itu di posternya sebenarnya sih ada jam kerja dan ada waktu hari kerja. Nah, waktu hari kerjanya itu dia mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan untuk jam kerjanya adalah mulai dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Namun namanya juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terkadang pasien itu menelpon kadang ya jam 9 malam, melebihi dari jam kerja. Bahkan juga pada saat saya mau tidur, misalnya kayak jam 11, karena memang sebenarnya bukan cuma pasien, tapi petugas rumah sakit juga, bahkan juga dari perawatnya juga, ya mau karena namanya juga tugasnya kita dan itu membantu peserta,
kami akan tetap angkat telepon karena itu merupakan suatu kewajiban kita untuk membantu pasien. Oke. Oh, jadi untuk tugas BPJS 1 itu memang agak sulit ya Kak, karena walaupun tengah malam kita tidur, ada peserta yang menelpon atau Iya. petugas rumah sakit yang menelpon, Kakak tetap mengangkat telepon tersebut. Iya, namanya juga ya, Iya. namanya tugas, tapi kalau misalnya dijalani dengan ikhlas, insya Allah itu akan membawa berkah buat kita semua. Oke. Gitu. Nah, baik nih Kak Ina, selama Kak Ina bertugas sebagai staf EP3RS, adakah pengalaman yang berkesan yang Kakak alami selama ini, bisa diceritakan sedikit? Oke, sebenarnya untuk pengalaman yang sangat berkesan selama sebagai petugas BPJS 1 itu sangat banyak ya. Nah, terutama untuk menangani penanganan pengaduan peserta. Nah, itu kan biasanya peserta kan membutuhkan bantuan dari kita. Nah, biasanya itu namanya juga meminta bantuan, itu pasti peserta akan selalu ngotot-ngotot bagaimana begitu. Nah, selama kita menjalani dengan baik, dengan tenang, nah biasanya itu kami terselesaikan dan alhamdulillah banyak peserta yang karakternya lumayan mungkin bisa dibilang keras kan, namanya juga mungkin karena terlalu panik atau bagaimana. Alhamdulillah selama kita berikan jawaban yang baik dengan sikap yang baik, semua peserta ya bisa menerima dengan hati yang senang. Malahan rata-rata itu peserta biasanya juga berterima kasih kepada kita dan memberikan doa-doa yang sangat-sangat baik buat kita. Itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Selain itu juga kadang ya namanya juga pasien tidak tahu waktu, terutama pasien waktu tidak tapi kita juga mengerti sebagai petugas BPJS 1, namanya juga keluhan atau permintaan informasi tidak mengenal waktu. Namun karena ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya kita, biasanya kami angkat telepon. Terkadang itu juga biasanya waktu dulunya itu misalnya untuk pendaftaran bayi baru lahir. Nah, biasanya itu kami harus mengkonfirmasi sama petugas yang di luar dari bagiannya kami, itu kami menelpon lagi atau gimana untuk supaya peserta ini dapat diberikan atau dapat dibantu untuk bisa menyelesaikan penyelesaiannya, seperti itu. Iya, mungkin itu saja sih untuk anunya. Yang jelas saya juga sangat berterima kasih juga ya, karena ini merupakan merupakan jabatan yang sangat terbantu buat saya, karena kita bisa membantu peserta, karena berkat mereka juga itu bisa kita memberikan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke Kak Ina, berarti kesan yang Kakak dapatkan selama bertugas sebagai EP3RS itu sangat banyak ya Kak. Nah, baik nih Kak, sebelum kita tutup acara podcast sore ini, adakah hal-hal atau pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada peserta atau pasien yang ada di rumah sakit? Nah, dipersilakan Kak. Iya, baik sahabat JKN, bagi pasien atau peserta yang pernah berkunjung di rumah sakit, jangan ragu-ragu atau jangan takut untuk menyampaikan pemberian informasi, atau misalkan mau bertanya atau mau melakukan atau berkeluh untuk tentang program JKN atau misalnya pendaftaran atau gimana. Jangan takut-takut untuk menghubungi BPJS 1, karena BPJS 1 tuh memang tugasnya dan kami akan siap membantu untuk peserta, terutama untuk saran saya ya, terutama bagi peserta JKN, untuk aplikasi mobile JKN ini saya sarankan sangat-sangat bagus untuk peserta sekalian, karena aplikasi mobile JKN ini bisa nanti menyampaikan keluhan atau pemberian informasi melalui aplikasi. Jadi peserta ini tidak perlu jauh-jauh untuk ke kantor cabang atau bertemu dengan BPJS 1 yang harus datang ke rumah sakit hanya untuk mau menanyakan sesuatu. Itu tidak perlu. Nanti bisa melalui genggaman Anda itu di aplikasi mobile JKN saja. Saya rasa itu cukup saja, Sulfi. Baik, itu tadi pesan yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Ina. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, Polewali Podcast. Talk.